Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1234. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku tidak berani mengungkapkan terlalu banyak asal-usul dunia bawah tingkat atas, karena harta karun seperti itu akan memiliki beberapa godaan, bahkan untuk seorang praktisi di tingkat Kaisar Dewa. Beraninya aku mengungkapkan dengan santai. Akan tetapi, jika aku bisa mendapatkan harta karun milik anak ini, maka dengan tingkat kultivasiku saat itu, maka apa yang aku tidak akan takut apapun. Memikirkan hal ini, Sage Agung Siu tiba-tiba melihat dengan cemas ke arah istana Tuan Kota. Pak Tua Mo Yun, tunggu apa lagi? Raungan gemuruh langsung bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan dari Sage Agung Siu, mata dari semua orang seketika menyusut dan mereka melihat ke arah rumah Tuan Kota. Yang mana di sana ada Mo Yun Ke. Orang tua Mo Yun Ke, apa maksudmu? Tidak, salah. Dengan kultivasi tahap akhir Kaisar Agung Mo Yun Ke, bagaimana dia bisa layak mendapat perhatian dari orang kuat seperti Sage Agung Siu? Tapi, lalu, jika bukan Mo Yun Ke, siapa dia? Sebuah pemikiran langsung bergema di benak semua orang kuat yang ada di kota Nanyuan. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Nanyuan yang memenuhi syarat untuk disebut Pak Tua Mo Yun oleh Sage Agung Siu. Dan berdengung. Di saat jantung semua orang berdebar kencang, sebuah kekuatan angin yang tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dari tanah rumah Tuan Kota. Dan tiba-tiba aliran udara yang sangat dahsyat menyapu ke langit bersama dengan pelangi spasial yang menakutkan berubah menjadi sesosok. Dan sosok itu tergantung di antara langit dan bumi, dan itu nampak adalah sang nenek moyang keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Leluhur. Melihat Mo Yun Gubo, banyak pria kuat dari keluarga Mo Yun semuanya terkejut dan buru-buru memberi hormat dengan rasa ingin tahu dan kebingungan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka ada hubungannya dengan Sage Agung Siu. Di hadapan semua orang, Mo Yun Gubo, seorang lelaki tua, pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Kincen lalu memandang Sage Agung Siu dengan wajah jelek dan berkata dengan dingin. Sage Agung Siu, mengapa Anda memanggil saya keluar? Anda dan saudara Kinan sedang menyelesaikan dendam. Itu adalah antar organisasi naga hitam Anda dan juga saudara Kin. Sebagai leluhur kota Nanyuan, saya hanya berharap kota Nanyuan akan damai dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, dengan sisa umur dan kultivasiku, aku tak terkalahkan. Bahkan di hadapan Sage Agung sebelumnya, beraninya aku ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua? Aku hanya berharap kalian berdua bisa kembali bersama dan bersatu. Jangan melampiaskan amarahmu padaku, kepada orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuanku, kata Mo Yun Gubo. Dia nampak Mo Yun Gubo sangatlah lemah dan dia terus membungkuk seraya tersenyum. Mendengar itu, Sage Agung Siu ekspresinya sangat marah. Mo Yun Gubo, kamu berhutang budi padaku saat itu. Bukankah kamu berencana untuk membalas budi padaku? Ya, memang saat itu para ahli teratas dari dunia bawah menyerbu laut semesta selatan dengan sangat ganas. Hingga aku hampir mati dan kamu pernah membantuku sekali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membalas budi kamu. Tapi satu kebersamaan dengan satu kode ini, jika ini terjadi maka saya akan melakukannya. Jika saya ingin membunuh saudara Kin demi Anda, lalu di manakah hati nurani saya? Tapi demi kamu yang telah membantuku saat itu. Mengatakan ini, Mo Yun Gubo menoleh untuk melihat ke arah Kincen. Dia tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya lalu berkata, Saudara Kin, kamu telah membuat perseteruan besar dengan organisasi naga hitam. Jika kamu membunuh Sage Agung Siu lagi, maka dendam antara kamu dan organisasi naga hitam tidak akan pernah dapat diselesaikan. Jika kamu bisa dengarkan aku dan biarkan saja Sage Agung Siu ini pergi, karena bagaimanapun dengan kekuatan sebagai Sage Agung Siu saat ini sangat mustahil baginya untuk membunuhmu.
Lebih baik menjalin hubungan yang baik lagi. Lagi pula lebih baik mendamaikan musuh daripada membuat musuh lagi kan, kata Mo Yun Gubo. Mo Yun Gubo, anak ini kemungkinan besar memiliki harta karun tingkat kaisar dewa di tubuhnya, kata Sage Agung Siu. Dia meraung dengan cemas. Mo Yun Gubo pun menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika ada harta tingkat kaisar dewa? Tapi itu adalah milik saudara Qin. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin kota Nanyuan saya tetap utuh dan banyak orang tak bersalah selamat dan tidak akan terlibat di dalam masalah ini. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Anda, saudara Siu. Mengapa repot-repot? Bagaimana dengan mengingini hal-hal eksternal ini? Saudara Qin, dengarkan dan biarkan saja Sage Agung Siu itu pergi. Bagaimana kalau masalah ini terungkap? Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan tulus. Prok, prok, prok. Namun Qin Chen tidak bisa menahan untuk bertepuk tangan. Leluhur Mo Yun Gubo memang penyayang dan baik hati. Qin Chen nampak bertepuk tangan dan tertawa, tapi ada ejekan dalam senyumannya. Kamu pandai membujuk orang untuk berbuat baik, tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak mendengar itu? Mendengarnya, Mo Yun Gubo mengangkat alisnya dan menghela napas. Saudara Qin, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cepat? Situasi yang tidak menguntungkan? Hanya kalian berdua, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Jadi, jika saya tidak mendengarkan bujukan Anda, apakah Anda masih akan mengambil tindakan terhadap saya? Kata Qin Chen. Mendengar perkataan Qin Chen, Mo Yun Gubo mengerutkan kening. Saudara Qin, saya juga melakukan ini untuk orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan saya. Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa pada orang-orang tak bersalah di kota Nanyuan ini, kata Qin Chen. Dia tersenyum. Pergi. Dan ledakan tiba-tiba sungai hitam besar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kota Nanyuan dalam sekejap. Itu seperti banjir yang meletus menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Itu melewati formasi istana tuan kota yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan itu hancur dalam sekejap. Banyak pusat formasi dengan cepat terbuka. Tidak, formasi kota Nanyuanku telah dirusak. Leluhur, Qin Chen ini telah menghancurkan formasi kita, kata Mo Yun Ke. Dia yang sedang menunggu. Dia bersembunyi di benteng mekanik. Mereka semua tampak ketakutan dan menatap Mo Yun Gubo. Mereka semua mengeluarkan suara yang sangat cemas. Mereka mengaktifkan formasi untuk mencoba menghentikan invasi Qin Chen, tetapi sayang itu tidak berguna. Sungai hitam niat membunuh Qin Chen itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun sungai itu melewatinya, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, hampir tidak meninggalkan perlawanan sama sekali. Apakah kamu bertekad untuk menjadi musuh keluarga Mo Yun kami? Kata Mo Yun Gubo. Dia berteriak dengan marah. Saudara Qin, pernahkah aku keluarga Mo Yun menyinggungmu? Mo Yun Gubo, saya juga melindungi kota Nanyuan. Mungkinkah ada rahasia tak terkatakan di rumah tuan kota Anda yang tidak Anda bisa ungkapkan? Kata Qin Chen. Dia mengabaikan teriakan keras Mo Yun Gubo yang menyebabkan niat membunuh dari sungai hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut kota Nanyuan. Sekarang Qin Chen telah memutuskan untuk mengambil tindakan, maka dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan. Belum lagi, seiring dia mengetahui banyak hal tentang kota Nanyuan, maka dia telah membuat banyak bukti kriminal dari keluarga Mo Yun. Saat ini seketika miliaran sungai hitam besar menyebar ke seluruh kota. Seketika itu menghancurkan semua formasi yang ditampilkan oleh keluarga Mo Yun di seluruh kota Nanyuan. Satu aliran sungai hitam bahkan menghantam area inti istana kota dan juga menyelimuti seluruh kota para Nanyuan. Dan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan nampak dilindungi dari dampak tersebut. Apa yang terjadi? Kita semua terbungkus dalam sungai hitam yang mematikan ini. Tapi sepertinya ini tidak berbahaya. Apakah sungai itu sedang melindungi kita? Sueli, pemimpin menara abadi, dan Yu Xin, sang pemimpin menara Tianwei, dan juga para kultivator lainnya. Mereka semua terkejut dan merasakan sekeliling di bawah selubung sungai hitam. Kekuatan sungai hitam yang dapat
membuat Sage Agung Siu memalukan dan terluka, tetapi itu sebenarnya tidak dapat menyakiti mereka. Sebaliknya, mereka merasa sedikit hangat dan merasakan rasa aman yang kuat. Dan ledakan banyak dari Sungai Hitam ini telah berdampak pada area inti istana Tuan Kota. Leluhur, para orang kuat dari keluarga Mo Yun itu memandang Mo Yun Gubo dengan ngeri. "Saudara Qin, kamu sudah bertindak terlalu jauh, berhenti," kata Mo Yun Gubo. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia meraung dengan marah, sosoknya bergoyang dan tiba-tiba menyerang ke arah Qin Chen. Berdengung, saya melihat kehampaan bergetar dan dalam sekejap sosok Mo Yun Gubo seolah-olah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Mo Yun Gubo ini harus melakukan hal seperti ini untuk menunjukkan citra adilnya di depan semua orang. Itu tidak berguna. Sage Agung Siu tampak garang dan tiba-tiba dua tombak muncul di sekelilingnya. Tubuhnya bangkit lagi dan dua tombak itu muncul satu demi satu. Tombak itu melayang ke kiri dan ke kanan. Dua formasi kehampaan hitam pekat langsung muncul di kaki Sage Agung Siu. Kedua tombak itu adalah dua inti dari formasi tersebut. Bunuh! Kedua tombak hitam itu dengan formasi jalan yang mengalir aneh meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencengangkan merobek kehampaan dan dengan paksa menembus Sungai Hitam niat membunuh yang mengalir di depan mereka. Kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah meledak hingga ekstrim dalam sekejap dan boom boom. Sungai Hitam niat membunuh yang awalnya menahan Sage Agung Siu terus mengalir, tetapi mata Qin Chen tenang dan Sungai Hitam tak berujung terus membanjirinya. Sage Agung Siu berjuang untuk melawan, merasa putus asa. Terlalu kuat. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Kata Sage Agung Siu. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah menembus level setengah langkah Kaisar Dewa, tapi ditahan oleh Qin Chen. Sekarang aku hanya bisa melihat orang tua Mo Yun Gubo itu, kata Sage Agung Siu, matanya tajam dan dingin. Meskipun dia terus-menerus dikepung, dia masih membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mengaduk Sungai Hitam yang tak berujung, membiarkan Qin Chen melakukannya, mentransfer lebih banyak kekuatan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Sage Agung Siu yang meledak dengan niat membunuh yang ekstrim, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo yang bersembunyi di kegelapan. Namun Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus mendesak Sungai Hitam pembunuh. Dan nampak Sungai Hitam pembunuh itu terus melonjak dan menabrak inti rumah Tuan Kota dan hendak mendabraknya. Namun tepat pada saat ini ledakan. Tiba-tiba sosok di kehampaan yang aneh muncul. Sosok ini membawa kekuatan spasial yang aneh seperti cahaya dingin dan jiwa es yang tiba-tiba muncul menusuk alis Qin Chen dari sudut yang sangat mengejutkan. Ya, itu adalah Mo Yun Gubo. Apa? Setelah kehilangan hati kaisarnya dan dia tidak dapat mengendalikannya saat ini, Sage Agung Cu Chong merasa bulu-bulu kuduk di tubuhnya berdiri tegak. Kulit kepalanya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Karena jurus yang dilakukan oleh Mo Yun Gubo, sang nenek moyang kota Nanyuan, sebenarnya lebih menakutkan dan aneh dari dirinya. Yang mana dirinya adalah seorang pembunuh tingkat chaos dari dunia luar, tapi pukulan seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan bahkan olehnya pada puncaknya. Namun Qin Chen terkekeh dan berkata, "Yang mulia, Anda masih menyembunyikannya dan Anda membeberkannya sekarang." Kata-kata itu jatuh dan ledakan. Penghalang Sungai Hitam yang tak terlihat langsung naik ke langit menyapu Mo Yun Gubo dan membekukannya dalam kehampaan. Seketika tubuh Mo Yun Gubo tidak bisa bergerak dan wajahnya berubah sedikit. Hanya dengan benar-benar menghadapi niat membunuh Qin Chen, kita dapat memahami betapa menakutkannya itu. Dan saat berikutnya, Sungai Hitam niat membunuh yang diaktifkan oleh Qin Chen telah mencapai inti istana Tuan Kota dan ledakan. Duar. Terlihat di inti rumah Tuan Kota, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari formasi. Kekuatan formasi itu sangat menakutkan dan bahkan menarik tatapan ngeri dari semua orang. Dan di atas formasi pelindung di kota Nanyuan. Namun di bawah pengaruh Sungai Hitam Qin Chen, formasi besar itu masih tidak mampu menahannya. Di bawah pengaruh Sungai Hitam yang bergulung, itu mengeluarkan suara retak dan nampak membuat celah lubang, kemudian berdengung.
Aura kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti istana Tuan Kota yang memiliki retakan samar yang seketika mengejutkan dunia. Apa itu? Banyak kultivator di kota Nanyuan mengecilkan pupil mata mereka dan melihat sekeliling dengan sangat kaget. Mereka melihat bahwa di inti istana Tuan Kota ada dunia kecil yang aneh. Dan di dunia kecil itu banyak sekali mayat berserakan dan terpancar dari tubuh mereka. Ada bau-bau kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari napas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, napas dingin kematian menyapu udara seperti sungai panjang kematian, dan keheningan yang mengalir dari dunia bawah langsung membuat khawatir seluruh kota Nanyuan.